Aku, Maps, dan Babs adalah buku harian yang ditulis Soka Sobita dalam rentang waktu sejak masuk sekolah sampai hampir lulus sekolah dasar dibantu Maps-nya Reda Gaudiamo. Catatan yang sudah sejak lama ditinggalkan coba dihidupkan kembali oleh Reda dan Soka bertahun-tahun kemudian. Jika Nawila semacam catatan perjalanan milik Maps Reda Gaudimo saat TK, maka Aku, Maps, dan Babs adalah catatan yang ditulis oleh Soka kecil dengan gayanya yang polos, usil, dan jujur. Buku ini bercerita dari sudut pandang Soka, seorang gadis kecil yang polos berambut pendek seperti Maps dan berkulit hitam seperti Babs. Soka kecil menggambarkan Maps sang Babs-nya dan segala kelebihan dan kekurangan mereka dengan bahasa anak-anak yang jujur dan lugu. Tak hanya berbagi tentang Maps dan Babs-nya yang unik, Soka juga berbagi tentang kesehariannya yang lucu. Ia berbagi resep air jahe atau kue ceki berbentuk cicak favoritnya. Soka kecil dengan semua piaraan uniknya, ayam kuku dan ruyu, semuti dan semuta, nyamuka dan nyamuki, serta bagaimana perlakuan kedua orang tuanya pada piaraannya itu diceritakan dengan bahasa anak-anak yang jujur dan polos. Buku tebal 89 halaman ini dipercantik dengan ilustrasi-ilustrasi yang lucu karya Cecilia Hidayat. Membaca Aku, Maps, dan Babs tidak hanya membuat kita mengingat kembali masa-masa belasan tahun silam saat ukuran kaki masih imut atau rambut pendek seperti Soka, tetapi lebih dari itu. Soka mencoba memberitahu pembacanya yang lain bahwa setiap keluarga tidak ada yang sempurna. Tapi, setiap keluarga bisa bahagia dengan ketidaksempurnaan anggotanya. Soka dengan kepolosannya mencoba memberi pemahaman pada anak serta orang tua di luar sana bahwa dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki anggota keluarga, kita berhak bahagia dan menjadi keluarga yang menyenangkan. Interaksi Soka dengan Map Babs-nya tentu membuat kita gemas. Bagaimana Soka kecil diberi kebebasan oleh kedua orang tuanya sehingga ia tumbuh menjadi anak yang berani dan percaya diri, tentu tak jauh dari didikan orang tuanya. Bagaimana Soka yang polos itu mencoba memberitahu pada kita lewat interaksinya dengan kedua orang tuanya, nilai-nilai moral yang sederhana tetapi kadang luput kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maps dan Babs bisa jadi menyentil para orang tua atau calon orang tua di luar sana dengan konsep mengasuh anak yang mereka terapkan. Soka sejak kecil diajarkan untuk jujur kepada dirinya sendiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta kreatif. Maps dan Babs juga mencoba meruntuhkan stereotip bahwa seorang ayah harus bekerja di luar dan ibu di rumah. Bahwa seharusnya kita bukan berlomba menjadi keluarga sempurna di mata orang lain, tetapi berusaha menjadi keluarga bahagia dan menyenangkan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri dan keluarga. Semangat pagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis mundur suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu ya. Dan untuk siang hari ini kita spesial akan ada ngobrol sama tamu yang luar biasa yang siap banget untuk cerita perjuangan dan semangat yang bikin kita semua ngerasa lebih wow gitu ya. Ini adalah atlet difabel yang gak cuma sukses berkarya tapi juga punya inspirasi untuk kita semua. Siapa bilang sih keterbatasan itu bisa ngerem mimpi gitu kan? Justru mereka ini bukti nyata kalau yang namanya gak ada yang namanya mustahil gitu ya, asal kita percaya sama diri kita sendiri dan gak pernah berhenti untuk maju. Kita kenalan dulu sama Yuda Suryatama. Ini adalah seorang atlet judo tunanetra yang kemarin sempat dapat medali di Peparnas 2024. Kita sapa dulu, selamat siang. Siang Kak. Halo Yuda, apa kabar?
tengkarnya sehat kan. Sehat ya. Oke, siang hari ini kita bakal ngobrol ya soal atlet difabel yang mengukir prestasi. Wow, kemarin dapat medali Peparnas 2024. Tapi boleh tahu dulu untuk saat ini kesibukannya apa sih Yuda? Kalau saat ini masih latihan, jadi Mhm, latihannya masih jalan. mhm. Jadi masih Kalau untuk persiapan nanti seleknas, oke. Boleh diceritain juga untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin atau mungkin yang lagi nonton kita di live YouTube RRI Singaraja Official hari ini, kira-kira gimana ceritanya sih kok kamu tertarik sama yang namanya olahraga judo? awalnya sih nggak sengaja ya. Nah, Jadi waktu di asrama khusus tunanetra, mhm, saya tadinya justru ikut ekstrakurikuler. mhm. Nah, ekstrakurikuler itu adanya renang. Oke, renang. Saya ikut renang, terus seiring berjalan waktu ternyata dibutuhkan atlet untuk cabang olahraga renang. Mhm. Nah, saya intensif tuh latihannya. Oke. Sampai ternyata ekstrakurikuler baru datang ke asrama saya. Mhm. Itu judo. Oke. Jadi pas ikut penimbangan ternyata berat badan saya masuk untuk kelas judo. Mhm. Jadi eh, karena saya wakilin asrama untuk judo tunanetranya, jadi saya ninggalin renangnya. Oh gitu, lebih tertarik sama judo. Kenapa kok malah meninggalkan Ya, renang untuk judo? karena suka hal baru aja sih Kak. Mhm. Kalau renang kan sebagai hobi tadinya. Iya. Nah, pas ada judo masuk ke asrama saya Mhm. tertarik. Mhm. Apa iya tunanetra bisa bela Judo. diri? Ah. Ternyata bisa, Mhm. pas dilatih sama pelatih saya. Mhm. Dan ternyata ada banyak juga Kak judo tunanetra di penjuru Indonesia dari Aceh sampai Papua. Oke. Susah nggak sih belajar judo dengan keterbatasan yang kamu miliki? Awalnya sih banyak kesulitan ya Kak. Mhm. Ya maklum lah kayak namanya juga bela diri, pasti banyak cedera. Ya. Kayak saya pernah ngalami 2-3 bulan itu tangan kiri saya tuh cedera parah. Hmm. Tapi Terus? karena memang udah suka, tertarik sama, udah jadi bagian dari passion saya lah di judo, Mhm. jadi tetap dijalani aja. Walaupun sudah pernah cedera gitu ya, itu tuh Iya betul, nggak menyurutkan semangat kamu untuk berlatih judo. nggak sama sekali Kak. Oke, motivasi terbesar kamu apa sih meskipun kayaknya banyak tantangan nih yang harus kamu hadapi, tapi kamu tetap semangat banget. Apa yang memotivasi kamu untuk tetap ikutan judo? Kebetulan saya 3 bersaudara. Mm-mm. Adik-adik saya ini juga ikut bela diri karate. Oke. Jadi saya nggak mau kalah sama adik-adik saya dong. Mhm. Makanya itu yang jadi motivasi saya untuk Oh, tetap di judo. oh gitu, biar nggak tersaingi gitu ya. Jadi semuanya nih ikut Iya betul. bela diri seperti itu. Oke, kalau ngomongin support, siapa sih orang yang paling berpengaruh nih dalam perjalanan kamu sampai sekarang sebagai seorang atlet judo? Kalau ngomongin support, yang paling berpengaruh itu justru dari keluarga saya, Mhm. mama dan papa saya. Oke. Jadi mereka selalu support. Kebetulan kan saya merantau nih. Mhm. Dulu tuh suka dianterin latihan judo sama mama papa. Hmm. Karena sekarang merantau jadi sendiri Oke. latihannya. Kalau boleh tahu sekarang Jadi mereka yang posisi support besar. posisi lagi di? Kalau saya posisinya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Oke, mungkin ada kalau tadi sempat dibilang di awal-awal latihan di beberapa bulan awal itu kamu sampai cedera ya tangannya. Nah, kira-kira tantangan yang kamu hadapin itu apa sih pada saat kamu awal mengikuti yang namanya judo? Justru beradaptasinya sih kan. Mhm.
Dimana kalau judo tunanetra ini kan beda sama judo yang umum. Ya. Kita harus dimulai dari pegangan satu sama lain. Mm-mm. Baru kita mulai fight atau bertanding. Mm-mm. Jadi kesulitannya mungkin sudah pasti teknik yang kita pelajari. Oke. Kayak gitu kan. Oke, jadi itu tantangannya ya. Nah, untuk kamu teman Pro 2 yang pengen tahu juga nih ya, seperti apa Yuda menggeluti olahraga judo sampai akhirnya bisa mendapatkan medali, beberapa pertandingan juga sudah sempat diikuti. Boleh langsung tanyakan di WhatsApp kita di 0811399154 atau mungkin bisa juga melalui live chat di RRI Digital, komen langsung di YouTube channel kita RRI Singaraja Official. Juga boleh banget. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM. Yang terbaik kamu balik lagi ya. Kita tadi udah ngomong seru banget, ngobrolin soal perjuangannya si Yuda. Jadi Yuda ini kemarin sempat dapat medali ya di Peparnas 2024, seorang difabel yang berprestasi. Hai Yuda. Halo Kak. Oke, kita pengen tahu nih, jadi seorang atlet yang gak cuma fokus ke latihan, tapi juga punya tantangan lebih ya sebagai difabel, itu gimana sih untuk kamu? Nah, menarik sih Kak. Tadi sempat diputerin lagu dari JKT48 ya? Betul sekali. Ya, itu lagu favorit saya kebetulan. Waduh, kebetulan sekali ya. Iya, jadi pas banget. Oke. Pas banget tentang kue keberuntungan kan. Mm-mm. Terus tadi ada lirik yang saya sempat kutip dari lagunya, kalau masa depan itu nggak seburuk itu. Oke. Jadi saya mau cerita, mungkin awalnya saya nggak langsung difabel gini Kak. Saya awalnya normal. Oke. Lihat. Tapi karena ada insiden yang akhirnya membuat saya difabel Aha. atau tunanetra. Dan awalnya terpuruk tuh. Mikir kayak, wah masa depan bakal kayak gimana. Mhm. Cuma karena support dari orang tua Mhm. dan saya masuk asrama, dari situ saya ketemu teman-teman yang bernasib sama. Oke. Di situ saya mulai bangkit kalau ya nggak seburuk itu. Mhm. Sampai akhirnya saya bisa jadi atlet judo sampai sekarang. Oke, yang pastinya support dari keluarga dan juga orang tua itu yang utama ya. Betul Kak. Oke, terus kalau ngomongin soal dukungan dari keluarga, teman-teman itu berpengaruh nggak sih di perjalanan karir kamu saat ini? Berpengaruh Kak, berpengaruh banget. Seperti apa? Bahkan teman-teman saya waktu saya masih melihat dulu masih support sampai sekarang. Setiap saya update, saya habis bertanding di Instagram saya, mereka selalu support, selalu komentar. Oke. Nah, jadi itu yang bikin saya tetap bangkit dan tetap berlatih sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu nih teman Pro 2 juga pasti kayak penasaran. Awalnya ketika kamu menjadi seorang difabel itu gimana? Oh, berat banget Kak, prosesnya panjang banget. Jadi maklum siapa sih yang mau difabel gitu, pasti semua orang nggak mau kan, pengen hidup normal, termasuk saya sendiri. Tapi Tuhan tuh adil. Setiap orang yang mempunyai kekurangan pasti mempunyai kelebihan di baliknya. Ya mungkin kan karena saya diambil penglihatannya, saya bisa sampai di titik ini. Belum tentu kalau saya hidup dan bisa melihat, saya berada di titik ini Kak. Oke. Jadi kesimpulannya, setiap apa yang kita jalani, apa yang Tuhan beri, Tuhan kasih, pasti ada hikmahnya kok. Cobaan apapun itu. Yang penting tetap positif gitu ya. Oke. Iya betul Kak. Diceritain boleh pengalaman kamu kemarin yang namanya ikut dari awal judo, terus juga berani ikut lomba itu kira-kira udah berapa kali nih ikut ajang-ajang seperti ini? Kebetulan saya ikut pun sudah kali kedua. Yang pertama itu di Papua tahun 2021.
2021 Oke. dan saya termasuk effort banget untuk judo ini Mhm. dan nggak ada yang expect kalau saya bisa juara di judo karena lawan-lawan saya tuh sudah latihan dari 2014, Mhm. ada yang 2012 mereka sudah latihan. Sementara saya baru ikut PON pertama itu 2021 dan latihan itu 2019 latihan pertama. Oke. Jadi kalah sepalas sama yang lain, Mhm. bisa dibilang begitu. Oke. Tapi dengan saya punya pelatih yang percaya sama saya punya kemampuan Mhm. dan orang tua yang support, jadi saya terus berlatih, nggak peduli apapun rintangan, apapun tantangannya, Mhm. apapun resikonya, mau cedera kayak apapun. Karena target saya cuma satu yaitu juara. Dan Astungkara di PON Papua kemarin dapat juara ketiga. Mhm. Kompetisi yang paling berkesan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang paling berkesan itu yang kedua ini, Yang kedua. Kenapa? Apa nih yang ya PON di Solo. Mhm. Karena kalau yang di Papua itu kita karantina di Papua berapa minggu itu terpisah Aha. atlet-atlet judo kontingennya. Oke. Jadi yang Jakarta di hotel bagian mana, yang Bali di bagian mana. Nah kalau untuk PON yang kedua ini kita satu hotel full atlet judo dari Aceh sampai Papua. Oh, jadi satu gitu Jadi ya? berkesannya itu karena, iya betul. Aha. Jadi berkesannya itu karena kita bisa tambah teman. Di sana saya bisa kenal judo dari Bali, Oke. judo dari Jawa Barat, Oke. dan Wah. udah kayak keluarga walaupun di pertandingan kita tetap lawan. Mhm. Tapi Jadi keluar dari pertandingan kita seperti saudara, Kak. jadi kawan gitu ya. Iya betul. Oke. Nah, kalau menurut Yuda sendiri, arti kemenangan itu apa sih? Baik untuk level pribadi ataupun mungkin komunitas difabel kamu? Arti kemenangan bagi saya itu besar. Mhm. Karena ini Kak, saya kan satu-satunya saat ini yang dapat medali yang mewakili Jakarta Ya. di cabang olahraga judo. Mhm. Dan itu buat saya tuh kayak gak sia-sia selama ini latihan. Jadi arti kemenangan itu benar-benar buat saya makin termotivasi lah untuk terus berlatih. Mhm. Jadi besar banget Kak Oke. buat saya arti kemenangan itu. Gimana nih kamu menjaga yang namanya semangat dan juga motivasi untuk terus berlatih dan juga bersaing? Mungkin ada nggak sih satu momen yang kamu ngerasa jenuh, ngerasa bosen kayaknya, tapi apa yang membuat semangat kamu dan juga motivasi kamu untuk terus berlatih? Kalau jenuh pasti ada lah, kita latihan terus. Apalagi kita yang difabel latihannya selepas itu harus melawan yang normal, yang umum. Jadi kita benar-benar bukan lawan sesama kita yang difabel, tapi lawan yang umum juga saat latihan. Jadi benar-benar bikin latihan tuh jadi terasa real buat saya. Oke. Terasa lebih berat lah, lebih menantang. Dan kalau saya pernah ada di titik di mana apa bisa juara lagi ya di PON kali ini yang kedua. Karena saya tanding di hari terakhir Kak. Oke. Dimana saya kan beratnya berat kelas besar. Nah otomatis tandingnya di hari terakhir. Teman-teman saya tuh udah kalah lebih dulu di hari awal. Jadi kayak tekanan mentalnya tuh lebih besar. Dimana saya tuh harus bisa bawa medali, bukan cuma buat kontingen tapi buat teman-teman saya juga. Oke. Dan di situ semua berpengaruh sih, doa, support keluarga yang bikin saya tetap bangkit sih.
Tapi mungkin kamu punya nggak ritual khusus nih atau persiapan mental yang kamu lakukan sebelum bertanding? Ada sih Kak, Ada? Heeh. berdoa sebelum dan sudah bangun tidur. Oke. Jadi itu ritual khususnya ya. Ya, Aha. karena biar se-effort apapun saya, latihan saya mau seberat apapun, tapi kalau tanpa campur tangan yang di atas, Mm-mm. itu nggak akan jadi apa-apa saya. Hmm. Oke. Selama perlombaan ini, selain yang kamu di awal kemarin sempat cedera, terus selama perlombaan ini pernah cedera lagi nggak sih? Sempat cedera lagi itu di tangan kanan Kak. Di tangan kanan. Apa Dulu yang waktu pertama latihan kan tangan kiri, sekarang tangan kanan. Oke. Terus apa ini yang dilakukan? Istirahatnya berapa minggu mungkin? Paling untuk recovery-nya cuma seminggu sih Kak. Oh, cuman seminggu. Misalnya karena saya nggak betah diem di rumah, jadi Mm-mm. tetap datang latihan sih. Oke. Jadi cuman seminggu, sisanya udah bisa ya. Ya tetap latihan, biar nggak ngerasain apa-apa juga. Itu Hmm. kalau sayanya diem nggak latihan, sakitnya terasa. Oke. Wah, begitu semangatnya ya kamu ya untuk judo ini ya. Pastinya dong Kak. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita dan juga ada yang bertanya via live chat. Nanti kita bakal tanyakan langsung sama Yuda. Jadi jangan kemana-mana dulu. Yang masih mau tanya-tanya boleh. Kita sudah buka ya di WhatsApp di 081 139 91054 atau bisa komen langsung di YouTube kita karena kita juga live YouTube siang hari ini di RRI Singaraja Official. Aku Ita Saputri dan juga ada Yuda, seorang difabel yang luar biasa. Tadi setelah kita dengar perjuangan dan juga dukungan dari keluarga, teman-teman Yuda yang Yuda terima, pasti penasaran juga kan, gimana sih strategi latihan dan juga mungkin persiapan mental yang bikin Yuda nih terus maju sampai sukses seperti sekarang. Gimana Yuda? Kalau strategi latihan sih, kayak di luar jam latihan saya tetap ambil latihan mandiri sih Kak. Kayak nge-gym, Oke. itu untuk bangun otot. Terus juga asupan nutrisi, kayak saya beli telur, buah pisang, itu buat stamina. Jadi kalau di luar latihan saya punya trik sendiri sih untuk pembekalan diri lah. Oke. Nah kalau dari segi latihan ada nggak sih teknik khusus atau mungkin pola latihan yang berbeda untuk kamu sebagai atlet difabel dan gimana kamu menyesuaikan itu semua? Kalau untuk pola latihan, pastinya pelatih udah punya program sendiri ya. Program tersendiri yang untuk umum maupun untuk difabel. Oke. Jadi kita tinggal ngikuti program latihan dari pelatih. Paling teknik yang membedakan sih Kak, antara atlet satu dengan atlet yang lain. Kebetulan kalau saya lebih mengandalkan kekuatan kaki, jadi yang dilatih teknik yang ada di kaki. Kayak gitu Kak. Oke. Kalau untuk persiapan mentalnya sendiri, kira-kira tantangan apa yang paling sering kamu hadapi? Kalau untuk yang saya hadapi itu, karena saya punya pelatih kebetulan tegas ya. Oke. Tegas, jadi paling itu sih, karena kita harus punya target, jadi kayak tekanan mentalnya lebih besar gitu. Tapi mau sebesar apapun, kalau kita memang suka di judonya, memang udah jadi passion dari kita, pasti kita tetap makan aja kan. Istilahnya kalau pelatih kasih program apapun ya kita makan. Mau programnya suka atau tidak suka. Harus suka gitu ya? Gitu kan. Iya. Oke, menurut Yuda sendiri nih, peran olahraga dalam meningkatin kepercayaan diri bagi seorang difabel itu apa sih? Peran olahraga untuk difabel ya? Meningkatkan kepercayaan dirinya. Sangat berperan penting sih Kak.
apalagi kan di olahraga itu eventnya kan gak cuma tingkat nasional kayak saya yang lakuin ini, tapi juga ada yang di tingkat internasionalnya. Mm-mm. Ada yang se-Asia Tenggara, ada yang tingkat Asia, bahkan sampai tingkat Olimpik, yaitu tingkat dunia. Mhm. Jadi itu motivasinya pasti besar banget, dimana setiap dari kita tuh pengen bisa sampai ke titik kita bisa tanding antar dunia. Mm. Dan saya punya teman yang sudah sampai tingkat Asia, Mm-mm. dan dia nggak berhenti tetap kejar mimpinya sampai tingkat dunia. Dan itu Oh. butuh waktu dan butuh proses yang panjang ya. Mm-mm. Makanya saya juga punya titik, punya target, dimana saya juga harus bisa di tingkat Asia Mm. maupun dunia. Mm. Jadi Oke. olahraga tuh penting banget buat saya. Apalagi di pemerintahan yang saat ini, Mm-mm. untuk difabel itu disetarakan, Kak. Mm-mm. Baik dari segi latihan maupun bonus yang nanti kita raih kalau kita sudah bisa mendapat medali. Oke. Jadi disetarakan dengan yang umum. Aha. Berarti Yang yang umum. ingin kamu capai ke depan sebagai seorang atlet judo adalah Menjadi atlet dunia tentunya, Kak. menjadi atlet dunia. Luar biasa ya. Oke, ada nggak sih mungkin momen kamu di saat kamu ngerasa menyerah? Kalau misalnya ada, gimana nih? Apa yang membuat kamu semangat lagi, bangkit lagi? Sebenarnya saya tuh sudah hampir menyerah dengan diri saya, Kak. Mm-mm. Karena kan untuk menjadi seorang judo Mhm. itu tantangannya juga berat, Kak. Ya. Apalagi saya yang baru latihan beberapa tahun dibanding mereka yang udah lebih senior, jadi tantangannya pasti ada. Mm. Tapi biar bagaimanapun ya tetap saya hadapi sih, Kak, Oke, nggak boleh menyerah apapun gitu ya. tantangannya. Iya betul. Mm-mm. Ini juga Ada, buat motivasi buat teman-teman disabilitas lain sih, Kak. uh-uh. Jadi saya sering dapat omongan, apalagi untuk kedua kalinya saya menang, Mm. saya bisa jadi juara. Banyak yang bilang kayak, Yuda mah hoki doang. Oke, Tapi kan perlu kita tahu kalau proses tiap orang tuh beda-beda. beda-beda benar. Ya, jadi kayak motivasi buat teman-teman, apalagi yang mau ikut olahraga, Mhm. mau berkecimpung di bidang atlet, ya jalanin aja, jangan dengerin apa kata orang. Mm-mm. Karena proses tiap orang tuh beda-beda. Gimana caranya kamu punya proses biar bisa ke target yang kamu ingin capai. Oke, Gitu, Kak. oke. Ini ada yang bertanya di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Selamat siang Kak Ita dan juga Kak Yuda. Gimana sih ceritanya Kak Yuda caranya menyeimbangkan kehidupan sebagai seorang atlet dan juga aktivitas di luar latihan? Kalau saya menyeimbangkannya sih ya gimana ya, gak bisa dijelasin sih. Jadi kayak udah terbiasa, Mm-mm. jadi ya jalanin aja gitu. Jadi kalau Oke. saatnya latihan, Uh-uh. kalau di luar latihan saya ada kegiatan lain Mm-mm. seperti apa namanya? Saya kan ikut asrama bukan cuma latihan judo aja, Kak. Ya. Jadi ikut kayak terapis massage, Mm. pijat, kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Ya jadi menyesuaikan yang saja sih, Kak. Oke. Selanjutnya, selamat siang Kak Ita. Mau tanya dong, untuk Kak Yuda, ada nggak sih tokoh atau atlet tertentu yang menginspirasi Kak Yuda dalam karirnya sebagai difabel yang suka judo? Kalau untuk toko, saya punya idola teman saya sendiri sih, Kak. Oh ya. Iya, dia sudah sampai tingkat Asia dan itu
bikin saya makin termotivasi sih, Kak. Tapi Hmm. untuk di luar difabel itu saya punya toko, dia atlet judo juga, dan Mm-mm. dia salah satu pabrik figur, Kak. Oke. Namanya Jota Slim. Oke. Jota Slim itu dia pernah main film The Raid, Mm-mm. terus film luarnya ada film Mortal Kombat, Mhm. dan dia basicnya memang seorang atlet judo, Kak. Oke. Jadi itu motivasi saya juga sih. Joe Taslim ya. Oke. Ya, Nah, selanjutnya Kak Yuda, apa sih yang menurut Kak Yuda yang bisa dilakukan masyarakat untuk lebih mendukung para atlet-atlet difabel? khususnya pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah sih, Kak. Mm-mm. Karena kita yang difabel ini butuh support dari lembaga-lembaga terkait. Mm-mm. Kita juga pengen disetarakan dengan atlet-atlet yang umum. Ya. Gitu sih, Kak. Oke, satu pertanyaan lagi. Hai Kak Yuda, Kak Ita, selamat siang. Kira-kira gimana pandangan Kak Yuda tentang fasilitas atau dukungan bagi atlet difabel yang ada di Indonesia? Oh, kalau untuk fasilitasnya itu kompleks ya, Kak. Mm-mm. Jadi paling kita yang udah support banget itu di atlet pusatnya. Oke. Itu ada di Solo. Hmm. Kalau untuk daerahnya biasanya tergantung daerah masing-masing sih, Kak. Mhm. Ada yang sudah terfasilitasi untuk Mm-mm. atlet disabilitasnya, ada juga yang masih belum atau masih jauh dari kata terfasilitasi. Hmm. Oke. Jadi itu sih, Kak. Jadi memang saran saya sih untuk paling pemerintah daerahnya yang lebih mensupport atlet-atletnya. Karena Mm. memang mau atletnya sejago apapun, mempunyai skill sebagus apapun, tapi mereka juga butuh support, Kak. Mm-mm. Betul. Bukan cuma dari orang tua, keluarga, tapi juga dari pemerintah yang ada di daerah tersebut. Oke, nanti kita balik lagi, masih ada tiga pertanyaan lagi yang bakal aku tanyakan langsung sama Yuda. Jadi kan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aja nih, tapi masih ada beberapa pertanyaan lagi yang aku mau tanyakan. Ini dari teman Pro 2 juga yang ingin tahu dari untuk Yuda ya. Yang kiranya ini datangnya dari siapa ya? Selamat siang Kak Ita dan juga Kak Yuda. Pengen tahu dong gimana Kak Yuda menjaga kondisi fisik dan juga mental di tengah jadwal latihan yang padat. Itu sih, Kak, yang tadi saya sempat bilang juga. Mm-mm. Kalau asupan protein itu juga penting. Oh iya, asupan ya. Ya, jadi saya kalau untuk asupan sehari-harinya, jadi harus ada protein, vitamin. Mm-mm. Apalagi saya sempat over berat badannya. Oh iya. Jadi harus, sempat over Heeh. 3-4 kilo. Waduh. Jadi saya diet nasi waktu itu. Mhm. Jadi benar-benar cuma lauk aja, nggak makan nasi, tapi lauknya dibanyakin protein. Oke. Itu untuk jaga fisik juga. Mm-mm. Kalau untuk mental pastinya banyak luangin waktu sama teman, keluarga, ngobrol sama teman, orang tua. Mm-mm. Jadi minta supportnya terus gitu. Oke. Sama berdoa sih paling. Mhm. Terus Kak Yuda pernah yang namanya nervous nggak sih, atau mungkin terlalu tegang sebelum bertanding? Apa yang dilakukan? Kalau nervous pasti ada sih, Mm-mm. dan selalu ada di setiap pertandingan. Apalagi kemarin itu untuk pertandingan kedua itu saya lawan Jawa Barat. Dan daerah Jawa Barat itu termasuk rivalitasnya Jakarta kan. Mhm. Jadi teman-teman saya kemarin kalah karena lawan Jawa Barat. Oke. Nah, pas kemarin saya ketemu daerah tersebut, sedikit nervous. Mm-mm. Bukan sedikit sih, nervous banget malah. Nervous banget. Tapi diyakinin sama pelatih, sebelum masuk materi pertandingan, saya
panasin dulu lah, ditepuk punggungnya, Mhm. ditampar pipinya. Jadi Mhm. dipanasin dulu dan dibilang kalau fokus, jangan perhatiin apapun omongan orang. Mhm. Jadi begitu masuk matras pertandingan, Mhm. udah nggak ada lagi tuh yang namanya nervous. Oke. Dan Nastungkara saya menang. Jadinya menang ya. Iya Kak. Mungkin kamu punya tips nih untuk teman-teman difabel yang juga pengen banget jadi seorang atlet tapi masih ragu, masih takut nih untuk mulai berjuang. Ada nggak tipsnya untuk kamu, dari kamu? Buat teman-teman difabel yang mau masuk ke ranah olahraga disabilitas, pastiin yang pertama kalau itu passion kamu dulu, Mm-mm. hobinya kamu di olahraga itu. Mm-mm. Karena kalau biar bagaimanapun juga kalau dipaksain sebesar apapun, kalau emang bukan passion atau hobinya, mending cari hobinya yang lain gitu. Oke. Tapi kalau memang buat teman-teman disabilitas yang hobinya memang sudah di olahraga, jalanin, latihan aja dulu. Mm-mm. Karena saya juga nggak tiba-tiba langsung jadi atlet. Saya jadi renang dulu, memang hobinya olahraga kan Kak. Iya. Dari dulu juga hobinya olahraga, jadi mau renang, apapun itulah yang berhubungan dengan olahraga saya jalanin. Dan kebetulan pas adanya judo masuk di asrama saya jalanin karena saya belum bisa sama sekali tahu basicnya, belum tahu tekniknya. Tapi karena saya punya basic di mana saya suka olahraga, ya jalanin dulu. Jadi buat teman-teman, support dari saya ya latihan, olahraga pun apa yang kamu suka, jalanin sampai nanti kamu ketemu titik atau momen kamu bisa masuk jadi atlet yang jadi titik pencapaian kamu. Oke, karena perjalanan Yuda ini juga cukup panjang ya, bisa sampai seperti sekarang. Oke, yang terakhir mungkin yang ingin kamu sampaikan sama teman Pro 2 yang lagi dengerin atau mungkin yang lagi nonton kita hari ini. Keterbatasan itu pasti, tapi bukan halangan. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Yuda. Sama-sama Kak. Sukses Ya, terus selalu untuk kamu buat ya teman-teman ke depannya Pro 2. ya. Tungkara. Terima kasih Baik, banyak Kak. baik. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali untuk Yuda. Siang Kak. Oke, terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2 yang udah dengerin kita, udah nonton kita hari ini. Jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM teman.